Kalau kita ngomong catatan si Boy, ini sebuah film yang kalau bisa dibilang film yang sangat sukses dulunya ya, diperankan oleh Ongki Alexander. Tentunya dengan kehadiran catatan si Boy di masa sekarang buat gue itu jadi sangat penting gitu ya. Ini menunjukkan juga bahwa showcase gitu bahwa dulu tuh kita pernah punya film-film seperti catatan si Boy supaya netizen maksudnya anak-anak muda sekarang juga lihat, dan ini dibikin sangat relate dengan masa kini gitu. Jadi kalaupun kita nonton catatan si Boy, yang dulu belum nonton catatan si Boy, nggak ada pengaruhnya, mereka akan bisa tetap menikmati. Jadi buat gue ini salah satu pilihan yang tepat dari Pak Manos, dari Mas Amrit, Mas Hanung untuk akhirnya menghadirkan film catatan si Boy versi yang tahun sekarang. Menurut gue sih sebenarnya mereka ini kan dua aktor muda yang sangat perform baik ya, dan pemilihannya sangat tepat, apalagi kalau kita ngomong Angga Yunanda gitu di kalangan anak muda. Dia punya nama besar gitu, punya nama yang, dan dia sudah membuktikan dengan karya-karyanya yang lain gitu. Begitu dia masuk catatan si Boy, dia berhasil membuat versi baru dari si Boy itu sendiri. Jadi bukan yang mengikuti seperti Ongki is one of the boy gitu, yang sangat berhasil, dan saat ini ada Angga Yunanda yang berhasil juga menampilkan sosok si Boy yang baru untuk di masa sekarang. Kita ngomong orang tua macam-macam ya. Tentunya kalau dalam versi yang catatan si Boy ini, orang tuanya melarang itu ada alasannya yang kuat gitu. Kan kalau udah nonton tuh, aku nggak mau spoiler ya. Jadi di situ sebagai orang tuanya Nuke, aku melihat bahwa ada hal yang sangat tidak baik gitu kalau Nuke akhirnya pacaran sama si Boy dengan alasan yang tepat gitu, bukan alasan cuma sekedar ngapain sih sama si Boy yang cuma kayak gitu dong, tapi dia punya alasan yang tepat untuk melarang anaknya. Tapi di satu sisi juga dia sebenarnya ingin yang terbaik buat anaknya. Makanya kan ada grafik gitu, ada grafik di mana dia akhirnya melihat hubungan Boy dan Nuke. Kalau buat gue sendiri sih, gue ngelihatnya bahwa gue nggak ngelihat bahwa ini pemeran utamanya siapa atau gimana. Tentunya produser, sutradara pada saat menentukan pemain sudah memikirkan dengan sangat matang gitu ya. Dia nggak cuma asal ini aja main, itu aja main. Jadi ini ensemble yang sangat menarik ya buat gue pribadi, adalah bagaimana gue bisa berkolaborasi dengan anak-anak muda, termasuk juga bahkan dengan pemainnya si Boy yang dulu, ada Pak Mer, ada Mas Dede. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Dulu gue sangat, waktu nonton si Boy tuh ngelihat seorang Meriam Bellina tuh berasa gini loh, kayak aduh ini bintang film luar biasa ya, Deddy Yusuf luar biasa ya. Kayaknya gue nggak akan bisa bersentuhan deh dengan mereka gitu. Tapi di saat ini bisa satu produksi sama mereka itu pengalaman yang luar biasa. Termasuk dengan anak-anak muda yang luar biasa ini, mereka punya komitmen yang tinggi, punya semacam tanggung jawab untuk menghadirkan catatan si Boy menjadi sesuatu yang sangat layak ditonton. Masalah sih buat gue sendiri kan, ini kan kita melalui proses reading, workshop ya, menyamakan visi. Pada saat visi itu udah nyambung, mau kita bermain dengan dari generasi yang berbeda pun, buat gue nggak ada masalah. Apalagi ada sebuah cerita yang dibangun kan, bukan yang cuma sekedar begitu aja. Ada sebab, ada akibat yang akhirnya sebagai aktor, mau itu lawan mainnya siapa, udah terjalin sebuah chemistry. Ya kalau sama Angga sih lumayan cukup, berapa kali udah sering ngobrol ya, sering ketemu. Mungkin sama Siva yang baru. Tapi kembali tadi aku bilang bahwa sama sekali nggak ada masalah ya, karena kalau kita bicara soal aktor, kita nggak bisa lagi bicara ini senior, ini junior. Tapi bagaimana aktor itu bisa mendeliver karakternya itu sendiri gitu. Udah lagi bukan masalah lo junior, lo senior, masanya beda, nggak ada. Ini semua saling berhubungan, saling, justru akhirnya membuat kita bisa punya kerjasama yang baik gitu. Dan aku pikir Siva, Angga, dan pemain yang lain ini adalah aktor-aktor masa depan yang nantinya regenerasinya aktor-aktor yang sekarang gitu, dan sangat luar biasa mereka. Bukan investor sih, ya namanya sebuah kita dalam kehidupan berproses. Sama aja dalam sebuah kehidupan, kebetulan aku ada di industri film, tentu ada proses-proses lain yang ingin kita pelajari, ingin kita majukan lagi gitu. Menurut aku itu bagian hal yang
common dalam sebuah kehidupan gitu. Tentu manusia punya keinginan-keinginan yang lain yang tentunya sudah diukur bahwa ini bisa dicapai, tentunya dengan belajar lagi dan berproses lagi.